KP eksplorasi, KP eksploitasi, terus KP pengangkutan dan penjualan. Jadi kami kalau menjual produksi itu tidak takut, ada aja karena punya izin untuk pengangkutan dan penjualan. Dan sekarang pun KP pengangkutan penjualan fotokopinya masih ada di toko Anda, toko Mas Anda. Jadi ambil Pak. Kalau masih ada fotokopinya, tapi fotokopinya. Kalau yang asli masih. Dan aslinya dulu diarsipkan, tapi setelahnya berhenti, setelahnya oleh Pandang Hadis, tahu ada atau enggak gitu. Kalau dulu ada hasil laporan eksplorasi segala macam masih ada. Bahkan peta-peta itu yang 50 menjadi ajukan oleh Kauda itu bukan 15 hektar lagi, tapi 50 hektar. 50 hektar, ada tambahan 35 hektar. Alhamdulillah. Nah setelah itu berjalan dengan cara manual para penanaman rakyat, ya banyak yang berkunjung, bahkan dari Unisba, dari ITB, dan bahkan dari Jakarta, dari Universitas Jayabaya pernah datang ke sini untuk mengadakan praktek lapangan. Kalau dari UPN, dari Yogyakarta sering ke sini, bahkan kebetulan karena menginap di sini, makan juga harus disediain di sini. Bisnis saya menyediakan makanan catering di situ. Pada waktu itu alhamdulillah jadi ada tambahan penghasilan dari hasil tambang, dan juga melayani para mahasiswa dalam hal melaksanakan praktek lapangan, terutama ilmu ukur tambang. Dan sehingga saya juga diberikan kesempatan oleh pembimbing untuk memberikan pencerahan, memberikan gambaran kepada para mahasiswa tentang penambangan di sini. Sehingga alhamdulillah saya memang dikiranya oleh mahasiswa itu saya itu orang tambang asli gitu. Bahkan saya hanya ikut-ikutan. Awalnya hanya ikut-ikutan, tapi jadi ketua koperasi. Ya. Dan waktu di Jakarta, waktu saya presentasi untuk presentasi untuk membuat izin ini harus bagian, alhamdulillah saya ditemani oleh almarhum Pak Haji Edi. Ya. Saya tidak biasa pakai dasi, bicara di depan sampai dipakai proyektor segala macam. Ya, mempresentasikan tambang di sini di depan Pak. Tahun berapa itu Pak? Tahun 90. Tahun 90. Izinnya keluar tahun 92. Di depan siapa? Di depan Pak Dirjen. Waktu itu Pak Dirjennya masih Pak Kosim Ganda Taruna. Daya ingatnya Pak. Kasar Kosim Ganda Taruna. SDM betul ya. Ya, Dirjen Sumber Daya Mineral. Terus ketua saya diantar oleh Dirjen Koperasi, Dirjen Binus waktu itu, Pak yang menjadi Menteri Koperasi juga, orang Cilacap itu, saya lupa lagi. Akhirnya saya didukung oleh Dirjen Koperasi, terus ditekan supaya segera keluar. Akhirnya saya pada tahun 91 awal ke sana sendiri, karena dari sini berangkat malam naik bis, datang itu jam 4 lah, jam 4 pagi ke kantor di Pertemuan Umum itu. Baru ada Satpam 2 waktu itu di kantor itu. Saya ketuk, dibukakan, masuk, suruh mandi. Saya mandi dulu. Akhirnya saya menunggu mau ketemu siapa. Saya nulis di buku tamu ini kisah saya waktu mengurus izin pertambangan itu. Saya nulis saya nama Maman Abdi Zaman, Ketua KUD Mekadaya Karanglayung, Kecamatan Cineam. Waktu itu masih bersatu dengan Kecamatan Cineam. Nah, sudah siang, saya sudah masuk ke ruangan perizinan. Saya istirahat di sana, disuguhi kopi sama OB-nya di situ. Terus setelah agak siang, saya dipanggil Pak Menteri. Waktu itu Ganjar Kartasasmita. Dipanggil Bapak langsung Pak Menteri. Ya, karena Pak Menteri waktu kebetulan lagi berkunjung ke Dirjen Pertambangan Umum.
dilihat buku tamu ada orang Cineam. Beliau ingat karena pernah di Cineam gitu, Pak. Kan ke atas gitu. Saya dipanggil, terus waktu itu saya manggut penghormatan kepada beliau manggil saya duduk di depannya. Saya saudara dari Cineam, iya. Tak kenal nggak dengan saya baru nggak kenal, walaupun namanya sudah mendengar tapi nggak kenal, ya memang nggak kenal. Mau kenal apa saya sebagai begini, beliau sebagai menteri nggak kenal kok. Terus dia bawa kertas, ini jalan Dewi Sartika, ini jalan ke Batu ke yang Bocoran. Siampanan. Ciampanan yang belok kanan teh kalau di sana. Jalan Sendiri. Enggak, babakan ke sana. Ciampanan. Ciampanan kan dulu seperti Karena apa ke situ sendiri kan kita kasih Selamata. baru lama kalau kali nanti udah sama kak Ciampan, namanya memang Ciampan ke Raja Datu. Raja Datu ya. Nah, di babakan ada kalau udah jalan di Cineam ada belok ke kiri Ya. sebelum tukang jahit. Nah, depan rumahnya Pak Dodi ada pos roda. Iya. Mohon. Raja Datu. Nah, kira-kira 10 meter di situ ditunjukkan ini rumah saya dulu di sini. Dulu mah ada pohon cengkeh 2. Rumah beliau. Rumah beliau. Yang Dewi Sartika. Iya, dari di Santika. Di Jalan. Kampung Perak. Ya, Jalan Komperan. Kampung Perak. Ya. Kalau dari sini sebelah kiri depan SD ya, di bawah ada dulu ada pohon cengkeh 2. Babakan. Ya. Dulu mah ada ikin sate. Iya, Babakan. Ya, lanjut Pak. Ikin sate. Nah, di situ rumahnya. Diam. Saya domisili di situ berapa lama. Makanya saya dukung. Ini surat Pak Menteri menyatakan dukungannya. Memberikan surat sakti dari Untuk- memang saya untuk legalitas mendukung legalitas bahwa ini harus segera diproses. harus segera Diproses. diproses. Akhirnya saya bawa surat sakti itu ke Pak Mangala Simanjuntak. Waktu pengaruh bagian perizinan. Pak ini, yuk kenal dengan Pak Menteri. Ya, kenal. Good. Terus beliau bikin memo kepada ibu stafnya segera selesaikan. Cuman berapa minggu, bukan enggak bulan-bulan, berapa minggu saya dipanggil, izin sudah keluar 3% dulu di sana. Persentase diselesaikan para ahli-ahli penambangan. Dan alhamdulillah berkat saya ikut menggali penambangan, saya punya pengalaman. Bahkan kalau pegang batu ini bagus batunya, bisa menentukan. Karena dalam rabaan juga beda kan. Sebagai bukti, waktu saya pelatihan di Jalan Gatot Subroto di Bandung, yang hadir itu para sarjana tambang BE semua se-Indonesia. Saya yang dari koperasi yang bukan sarjana itu hanya 2, saya dengan Dahri. Almarhum. Ya. Terus tutor itu membawa berapa puluh bongkahan batu disimpan di atas meja. Ini batu dari Belanda, ini batu dari Jerman, ini batu dari India, batu dari Papua, batu dari Kalimantan, dari mana-mana ada. Diuji oleh tutor itu, tolong mana yang lebih baik isinya batu ini. Bukan melihat yang bercak-bercak. Mengkilat, bukan, itu kan pirit. Saya tahu itu nggak usah, itu mau pirit, bukan emas, pirit. Kalau istilah di sini pirit. Akhirnya saya pilih, kebetulan saya ingin ngambil itu, ambil aja, ini silakan. Terus dikasih tanda, ini siapa? Saya Pak, siapa namanya? Maman Ajat dari KUD Mekarjaya. Kedua Dahri dari KUD Mekarjaya. Akhirnya diumumkan yang tahu tentang isian batu ini adalah hanya 2 orang, itu juga bukan sarjana, adalah orang keluaran SD semua, yaitu ketua KUD dan sebagai
dari unit pertambangan yaitu saudara Dahri. Saya ditepukin Pak, ditepukin tangan. Oh, sarjana kalah sama orang SD. Padahal ini berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan ilmiah. Kalau berdasarkan ilmiah kan harus diuji dulu, apalagi harus dibawa ke lab, harus makan biaya segala macam. Saya tidak tahu lah masalah itu. Dan di sini memang kenyataannya karena biji-biji emas itu kan dikiranya oleh orang sini juga dikiranya tinggal ngambil emas itu. Enggak kan itu terjadi dari lapak gunung berapi emas itu. Terus di mana ada lorong, lapak itu mengalir. Nah, beberapa puluh tahun mungkin karena endapan lapak itu di situ mungkin menjadi mineral. Kalau istilah di sini memang tambang emas itu istilahnya kalau kayak pete ya. Pete itu kan ada turun, ada naik. Kalau istilah saya itu bisa dikatakan saya ilmu dari SD, saya masih ingat. Kalau izin itu berakhir tahun berapa, Pak? Tahun 2012 kan 10 tahun. 2002 10 tahun 9 Dan itu nggak diperpanjang atau ada cara untuk diperpanjang? Sebetulnya ada yang menyarankan, saya juga memang hanya terbentur pada masalah biaya. Apalagi setelah ada perubahan aturan, Ya, cara mengajukan izin regulasi ya. ya, aturan kalau dulu itu apalagi kalau dibutuhkan oleh rakyat itu ada bantuan dari khusus dari pemerintah ya. Jadi istilahnya tidak akan dipersulit, diperingan dulu. Waktu zaman Orde Baru, setelah ada regulasi, ya memang demikianlah regulasi namanya juga perkembangan zaman, ada aturan-aturan tersendiri untuk mungkin ada tujuannya yang positif. Akhirnya perasaan rakyat itu dipersulit sehingga untuk mengajukan memperpanjang SIPR juga sangat susah. Sekarang untuk melanjutkan wilayah yang sudah pernah punya izin aja, kami lumayan merasa kesulitan. Karena dulu mah izin untuk AMDAL juga kan tidak sulit dulu mah, langsung ke kantor AMDAL datang karena ada dananya untuk melakukan pemerintah dulu pemerintah. ya. Langsung. Sekarang saya nanyakan harus ada 500 juta untuk AMDAL saja. Saya nggak sanggup. Satu perpanjangan. Perpanjangan. Karena AMDAL harus dimulai dari AMDAL lagi. Harus buat sendiri ya. Ya, buat sendiri. Sedangkan melakukan pengecekan AMDAL itu bukan hanya lingkungan itu kan dari mulai limbah, air, segala macam itu terus lingkungan, terus masyarakat segala macam. Ya saya tidak sanggup. Tapi mudah-mudahan ada generasi penerus ini, mudah-mudahan bisa diperpanjang. Amin. Karena ini sayang lah kita kalau saya bukan sombong, dengan susah payah untuk mendapatkan izin yang resmi, tidak ilegal untuk penambangan melindungi rakyat. Sekarang kalau dibiarkan begitu saja kasihan kan. Mudah-mudahan bisa diteruskan. Kita sudah berikan baik dan insya Allah dengan dibantu dengan teman-teman kita bisa. Dan memang sudah bisa lah insya Allah. Ya, alhamdulillah. Pak Iman? Ya. Atur nuhun. Pak siapa tadi? Pak Maman. Pak Maman siapa? Maman Abdul Zaman. Abdul Zaman. Lahir tahun apa? Tanggal berapa? Lahir saya 070855. 0708 070855. Oh 55. 1955. Ya, pas pemilu itu.